Pemirsa, terima kasih masih mengikuti Hazana Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Ion Mahmudi. Baik Pak, kan di kawasan Timur Tengah itu umumnya berbentuk kerajaan, kesultanan, keemiran atau monarki. Nah, ada nggak perusahaan swasta di negara-negara Timur Tengah itu, atau semuanya dikuasai oleh negara? Jadi secara umum kita bisa melihat bahwa negara-negara yang kaya itu adalah negara eksportir minyak, ya, negara Arab Saudi, kemudian negara-negara Teluk. Dan kebetulan juga negara yang kaya sistemnya adalah monarki. Antara yang miskin republik, ya. Jadi pergantian politiknya lebih dinamis, ya, dari sisi itu. Nah, di negara-negara yang kaya ini sistem politiknya sangat tertutup, ya, kaitannya dengan pembagian kekuasaan. Tetapi untuk ekonominya sangat terbuka. Jadi ekonominya lebih cenderung liberal, sementara politiknya sangat tertutup. Nah, apakah kemudian swasta berperan? Saya kira swasta juga berperan. Memang juga overlap, ya, bahwa pengusaha-pengusaha itu adalah juga dari keluarga kerajaan, ya, jadi mereka punya bisnis, ya, dan lain sebagainya. Tapi peran mereka sebagai swasta cukup tinggi. Nah, kaitannya dengan ekonomi, bahkan untuk sektor ekonomi, ya, Menteri Perminyakan atau Perdagangan itu sebagian besar dijabat oleh orang-orang yang bukan dari latar belakang keluarga. Ini untuk apa? Menunjukkan bahwa mereka yang non keluarga itu diberi tanggung jawab untuk memikirkan masalah ekonomi. Sementara kalau yang politik itu sudah menjadi hak istana dan keluarga, ya. Jadi ini akan, karena ekonomi itu akan langsung berdampak, ya, kepada masyarakat yang mungkin tidak ada kaitan hubungan kekeluargaan dengan raja, sehingga mereka dituntut untuk melakukan. Jadi pembagian ekonomi yang cenderung lebih terbuka begitu, ya. Jadi terbuka terhadap investasi, ya. Kemudian, ya, perubahan-perubahan sosial itu bisa dilakukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ekonomi. Jadi kalau kita lihat Saudi sekarang kan masalah-masalah aturan norma-norma itu kan sekarang lebih cenderung dilonggarkan, ya. Perempuan bisa ke festival, kemudian ada festival jazz, ya, ada stadion yang dibuka untuk umum, ya. Walaupun kemarin juga ada agak sedikit kontroversial, ya, yang mengundang penyanyi dari Amerika, ya, yang menimbulkan pro dan kontra. Itu adalah upaya untuk membuka agar para investor itu mau datang ke negara mereka, ya, di negara-negara Arab, Saudi maupun negara-negara Teluk. Dan mereka juga membangun properti-properti yang mewah, lux itu, yang bukan ditujukan kepada warga negara setempat, tetapi ditawarkan kepada negara-negara, warga negara yang lain, agar mereka mau, ya, bisa menghidupkan, ya, ekonomi mereka. Saudi sekarang lebih terbuka, tidak hanya visa untuk umroh saja yang ditawarkan, sekarang visa kunjungan ke semua daerah juga dibuka, ya, agar potensi kunjungan luar negeri menjadi sangat kuat. Potensi ekonomi juga saya kira semakin ditingkatkan. Kalau kita lihat tahun 2018 itu bahkan Indonesia menjadi tamu kehormatan, ya Pak, ya, di dalam Festival Janadria. Menteri Koordinator PMK memberikan keynote speech di acara itu, membuka Bu Puan Maharani. Gimana pendapat Bapak? Ya, Indonesia saya kira diberi kesempatan untuk mempromosikan, ya, potensi yang dimiliki oleh negara kita, bangsa kita di kawasan Timur Tengah. Tentu yang diundangkan juga pengusaha-pengusaha, ya, bisnismen, investor, ya, dari kawasan Timur Tengah, negara-negara yang lain. Nah, ini kan menjadi hal yang penting, gitu, ya. Indonesia menjadi, ya, salah satu alternatif, ya, tujuan investasi jangka panjang lah ke depan. Indonesia ditempatkan pada posisi hal ini. Nah, ini tentu saya kira harus terus dikembangkan. Jadi kesadaran untuk melihat, ya, Timur Tengah itu adalah sebagai wilayah yang terbuka untuk ekonomi. Jadi bukan suatu negara yang konservatif. Jadi dari sisi ekonomi mereka sangat terbuka. Jadi hambatan-hambatan budaya psikologis itu sebenarnya bisa diselesaikan dan akan semakin, ya, membuat bahwa kesempatan
untuk berbisnis dengan negara-negara Timur Tengah itu menjadi semakin terbuka dan kita mendapatkan manfaat ekonomi yang besar ya ke depannya. Ini termasuk pabrik mie instan dan sejumlah perusahaan yang sudah mulai ekspansi ke Timur Tengah ya Pak ya, Indonesia, maksudnya dari Indonesia. Ya, Indomie memang ya cukup dikenal di kawasan Timur Tengah ya. Mereka kan punya pabrik di Mesir dan juga punya Mesir pabrik juga ada di ya, Pak? Saudi dan di beberapa perbatasan negara-negara yang lain. Produk ini banyak ya di warung-warung kecil itu banyak juga ditemukan, termasuk di perbatasan Irak yang sedang konflik itu ada beberapa teman yang sedang berkunjung juga bisa menemukan Indomie. Bahkan juga di negara-negara Afrika ya, di Nigeria itu iklan produk ini itu terpampang di mana-mana. Jadi ini potensi bagaimana orang-orang Arab itu mengapresiasi ya produk kuliner Indonesia yang dalam bentuk ini, dalam bentuk mie ya. Tapi yang lain seperti kayak otomotif itu kan juga sudah mulai diekspor ke sana ya, walaupun itu produk Jepang tapi dikerjakan di Indonesia, kemudian setelah itu dipasarkan ke negara-negara Timur Tengah. Jadi sangat penting pendekatan berbasis kebudayaan dan kekeluargaan dengan karakteristik masyarakat Arab ya Pak ya dalam hal bisnis, termasuk tadi Bapak bilang tentang di bulan Ramadan sebaiknya tidak menjalankan bisnis karena semua orang fokus beribadah di Timur Tengah itu ya Pak. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat mendalam dari Bapak Iwan Mahmudi. Terima kasih telah menyimak acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.